Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan dan malam hari ini kita masih dapat meneruskan kajian fikih kita, terutama fikih haji dan umroh. Mudah-mudahan dengan mengetahuinya kita hukum-hukum haji dan umroh menjadi wasilah Allah memudahkan kita ke tanah suci, ya, baik haji ataupun umroh. Kalau Allah sudah berkehendak, insya Allah semuanya mudah, ya. Malam hari ini kajian kita terkait dengan hal-hal yang dilarang, ya, sebenarnya salah tadi ngasih judul. Jadi kajian kita pada malam hari ini terkait dengan hal-hal yang dilarang dalam orang yang sedang ihram, baik ihram haji ataupun umroh. Jadi sekali lagi, orang yang sedang dalam prosesi haji dan umroh, ketika dia mulai memakai kain ihram sampai nanti tahallul, itu disebut muhrim, ya, orang yang sedang ihram. Di dalam kitab Fiqh Sunnah ini disebutkan ada 11 larangan orang yang sedang ihram. 4 yang pertama sudah kita sebutkan kemarin. Kita ulang sedikit. Jadi kalau kita sedang haji, sedang umroh, itu harus diperhatikan ini, ya, jangan sampai haji dan umroh kita tidak sempurna atau bahkan bisa batal, ya, bisa batal. Yang pertama, yang paling dilarang keras, ya, dalam orang sedang haji, sedang umroh adalah al-jima'u, ya, hubungan suami istri dan hal-hal yang bisa mengarah kepadanya, ya, bisa mengundang, ya, hubungan suami istri itu. Dan ini apabila seorang sedang haji dan umroh, sedang ihram, kemudian misalnya dia hajinya, umrohnya dengan istri, tiba-tiba misalnya tidak bisa menahan, ya, sehingga terjadi hubungan, maka hajinya batal, umrohnya juga batal. Ini jelas, ya, larangan yang paling berat. Kemudian yang kedua, yang dilarang saat haji dan umroh ini, bahkan sebenarnya ini di luar haji dan umroh juga dilarang, adalah melakukan perbuatan buruk ataupun perbuatan maksiat. Ya, sebagaimana disebutkan kan, ya, bahwa haji itu dimulai dari hari ke-8 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 10 atau 11. Ya, selama 3 hari atau 4 hari itu kan waktu yang lama. Apalagi seseorang berada di Mekah, di tanah suci, maka dia tidak boleh berbuat maksiat ataupun melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ya, di luar sedang tidak haji umroh juga dilarang, apalagi sedang haji dan umroh, tidak boleh, ya. Harus menjaga mata, menjaga lisan, menjaga tangan dan kaki, menjaga pendengaran. Kemudian yang ketiga yang dilarang itu adalah orang sedang haji dan umroh, dilarang dia
berselisih ataupun berantem ya, berkelahi, bertengkar dengan sesamanya ya, baik dengan sesama rombongannya ataupun dengan siapa saja orang-orang yang sedang berhaji berumroh ataupun orang-orang yang ada di sana. Ya, sekali lagi berkelahi bertengkar juga di luar haji dan umroh dilarang ya. Orang sedang di rumah, sedang di tempat tinggalnya juga nggak boleh. Cuma kalau sedang haji, sedang umroh, larangannya lebih lagi ya. Ya. Yang kadang-kadang ya dalam pelaksanaan haji dan umroh kan, misalnya kita di tempat asing, bukan di rumah kita, bertemu dengan orang yang asing meskipun muslim, tapi bisa jadi perangainya berbeda ya. Ada orang Afrika misalnya yang perangainya keras, badannya tinggi besar ya. Ya. Jadi kita harus menjaga diri jangan sampai emosi ya. Harus sabar, harus tenang. Kita sedang beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji." Wala jidala ya, tidak boleh jidal, tidak boleh berkelahi, bertengkar. Kemudian yang keempat, ini adalah larangan saat haji dan umroh yang sebenarnya tidak dilarang kalau seseorang sedang tidak ihram ya. Hal-hal yang boleh saja, cuma ketika haji dan umroh ini tidak boleh, khusus bagi laki-laki ya. Yaitu apa? Memakai pakaian yang dijahit ya, khusus bagi laki-laki. Kemarin sudah dijelaskan bahwa kalau perempuan itu kalau haji dan umroh pakaiannya biasa aja ya, pakaiannya biasa aja, biasa, cuma disarankan tidak boleh memakai pakaian yang mencolok ya, yang menarik perhatian. Biasanya kalau tidak warna putih ya warna hitam ya, biasanya perempuan haji demikian. Tapi khusus bagi laki-laki tidak boleh ya, kain haji, kain ihram itu ya demikian ya, sudah umum, hanya selembar untuk bagian atas yang disebut ridaun. Rida itu selendang ya, rida. Kemudian izarun bawahnya. Izarun apa? Sarung ya, izar. Jadi tidak boleh pakai kemeja, pakai jubah seperti ini, pakai celana panjang, ataupun ya tidak boleh memakai pakaian yang dijahit. Bahkan pakai sarung juga nggak boleh. Sarung kan dijahit ya. Bagaimana di sini para ulama menyebutkan bagaimana kalau seseorang itu, nah termasuk tidak boleh memakai pakaian yang dijahit ini, termasuk di dalamnya tidak boleh pakai sepatu ya. Tidak boleh pakai sepatu khusus bagi laki-laki ya, yang sepatu itu menutupi mata kaki ya, mata kaki. Jadi orang haji itu alas kakinya apa? Sendal ya. Jadi tidak boleh menutupi mata kaki ataupun tidak boleh menutupi kaki bagian atas, telapak kaki bagian atas. Jadi orang haji umroh itu laki-laki pakai selendang atas, pakai izar yang bagian bawah, dan pakai sendal. Bagaimana kalau ada seseorang, seandainya ya, seandainya zaman sekarang mungkin tidak kejadian ya. Zaman sekarang tidak kejadian kalau orang haji nggak punya kain ihram, nggak punya sendal, itu jarang-jarang. Tapi seandainya misalnya zaman dulu orang mau haji tapi nggak punya kain ihram ya, atau dia mau haji nggak punya sendal, adanya sepatu ya, khuf dalam bahasa Arab, khuf ya. Khuf itu adalah sepatu dari kulit yang sampai ke atas pertengahan betis ya. Ya. Kayak sepatu boot ya, sepatu bot gitu ya, tapi dari kulit biasanya.
Nah, kata jumhur ulama, kata sebagian besar ulama, boleh seseorang itu kalau tidak punya sendal, dia cuma punya sepatu khuf, boleh dipakai, tapi harus dipotong atasnya. Jadi sepatunya dipotong, dijadiin sendal. Ya, dijadiin sendal. Ya, jadi nggak boleh kalau dan nanti ya kita akan mengetahui bahwa larangan-larangan ini kesimpulannya satu ya. Larangan-larangan dalam haji dan umroh ini kesimpulannya satu, yaitu agar orang haji dan umroh itu betul-betul datang ke Masjidil Haram dalam keadaan merendahkan diri, menghambakan diri, begitu betul-betul tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti nggak boleh orang haji umroh pakai parfum, ya, nggak boleh pakai pakaian yang mewah, ya nggak mewah bagaimana? Pakaiannya pakaian ihram, ya nggak boleh nggak boleh berburu dan sebagainya. Nah, jadi sekali lagi kalau ada orang yang nggak punya, ya, nggak punya sendal, bahkan ada ulama juga yang mengatakan kalau orang misalnya nggak punya kain ihram, ya seandainya nggak punya kain ihram, maka dia pakai apa aja yang dia punya. Ya meskipun ini sekarang mungkin tidak berlaku ya, insyaallah. Kemudian yang kelima yang tidak boleh dilakukan pada saat haji dan umroh, maksudnya pada saat orang sedang ihram ya, bukan saat. Jadi kalau orang Indonesia kan pergi haji 40 hari. Bisa jadi di sana itu dia masih nunggu sebulan. Nah, ketika sebulan masih nunggu belum ihram, boleh apa aja sebenarnya. Cuma yang tidak boleh itu pada saat prosesi haji dan umroh ataupun saat ihram itu, ya. Sedang di dalam proses haji dan umroh. Nah, berikutnya yang tidak boleh orang haji dan umroh itu adalah apa? Akad nikah. Ya, misalnya ada orang janjian nikahnya nanti di Masjidil Haram aja di Mekah, ya. Yang satu orang Bandung, yang satu orang Jawa Timur. Kapan nikahnya? Nanti aja kita ketemu di Mekah. Nah, kalau sebelum masuk ihram boleh. Tapi kalau sudah masuk ihram, sudah pakai kain ihram 3 hari sampai tahallul itu nggak boleh akad nikah. Dan nggak boleh akad nikah itu baik dia nikah untuk dirinya sendiri, dia pengantennya, atau dia jadi wali. Ya, misalnya ayahnya sedang ihram, sedang haji dan umroh, mau nikahkan anaknya perempuan, maka ayahnya jadi wali. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh. Atau dia yang mewakili juga tidak boleh. Ya, selama proses ihram, selama proses haji dan umroh. Ya. Dan bagaimana kalau seseorang itu kekeh misalnya, atau tidak tahu kalau nikah sedang ihram itu enggak boleh. Apakah nikahnya sah, akadnya sah? Nah, tidak sah ya. Jadi kalau seseorang sedang haji dan umroh kemudian menikahkan atau dinikahkan, maka akad nikahnya batal. Batal, tidak sah. Ya, sebenarnya kan tinggal nunggu aja ya. Sebelumnya atau sesudahnya begitu. Ya, sebelumnya dan sesudahnya. Meskipun di sini disebutkan ada mazhab Hanafi, ya, ada mazhab Hanafi, ya, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa akad nikah itu boleh bagi orang yang ihram, kata Abu Hanifah, ya, kata mazhab Abu Hanifah. Cuma yang dilarang itu ketika ihram adalah bercampur, bergaul suami istri itu, ya, itu yang dilarang. Tapi akad nikahnya boleh, itu menurut mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi.
Kemudian yang keenam dan ketujuh, ya, yang keenam dan ketujuh, saat sedang haji dan umroh itu dilarang taklimul adzafir wa izalatu sya'ar. Dilarang memotong kuku dan rambut. Ya. Dan ini sama ya seperti orang mau apa? Kalau bulan Dzulhijjah mau kurban. Jadi orang yang sedang haji dan orang yang tidak haji tapi dia mau berkurban itu dilarang. Kalau yang tidak haji sih mungkin sunnah ya. Kalau orang yang berkurban sunnah, itu hanya sunnah ya, tidak sampai haram ya. Tapi kalau orang sedang umroh dan sedang haji tidak boleh, atau dia dilarang untuk mencukur rambut. Dan bukan sekedar mencukur ya, mencabut sehelai dua helai juga tidak boleh. Misalnya cabut bulu ketiak misalnya, atau cabut bulu apa aja misalnya ya, apa rambut misalnya, itu tidak boleh. Dan memotong kuku juga tidak boleh. Kecuali kalau misalnya seseorang itu darurat. Apa contoh darurat? Misalnya ada orang kepalanya itu atau rambut kepalanya itu penuh dengan apa? Ya misalnya bisul, atau zaman dulu tuh yang terjadi pada zaman Nabi adalah ini, kutu. Ya, jadi ada sahabat ketemu dengan Nabi sampai kutunya itu hampir berjatuhan ke mukanya gitu, saking banyaknya gitu. Gimana kita membayangkan ya? Iya, belum ada sampo mungkin ya, belum ada peditox ya. Ya, jadi apa kata Allah dalam Al-Quran? Faman kana minkum maridhan aw bihi adzam min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau di kepalanya ada sakit, ya maksudnya ada penyakit di kepalanya, misalnya tadi bisul ataupun kutu yang sangat banyak yang mengganggu, maka dia boleh potong rambutnya, tetapi dia harus bayar fidyah. Bayar fidyah. Boleh, tapi harus bayar fidyah. Apa fidyahnya? Fidyahnya itu adalah fidyahnya itu adalah memotong kambing, atau memotong 1 ekor kambing, atau dia memberi makan 6 orang miskin ya, atau dia puasa 3 hari ya, puasa 3 hari setelahnya. Fidyahnya itu ya, boleh, tapi harus dia membayar fidyah. Orang kita sering menyebut dam ya, tapi dam itu khusus untuk kambing. Ya, bayar fidyah. Jadi tapi aslinya sekali lagi orang sedang ihram ya tidak boleh memotong kuku, memotong rambut atau mencabut rambut. Atau misalnya kukunya terluka, misalnya jatuh kemudian kukunya pecah, kalau tidak dipotong itu misalnya darurat bisa parah ya boleh, tapi tadi ya harus bayar fidyah. Kemudian yang kedelapan, larangan dalam haji dan umroh orang yang sedang ihram itu adalah memakai wewangian, baik laki-laki ataupun perempuan ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi sebenarnya dari larangan haji dan umroh ini, yang khusus bagi perempuan itu yang berbeda dengan laki-laki adalah terkait dengan kain ihram ya. Jadi kalau perempuan kan tidak pakai kain ihram, itu saja yang berbeda.
selebihnya sama, ya, selebihnya sama. Selebihnya tidak berbeda dengan yang laki-laki. Jadi yang kedelapan, larangan orang berhaji berumroh itu ketika ihram, larangan memakai pewangian, pakai parfum, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, larangan ini adalah ketika sudah masuk ihram. Tapi ketika sebelum ihram, sebelum pakai pakaian ihram, sebelum niat ihram, kemarin kan sudah disebutkan ya, sunnah-sunnah kalau orang mau niat ihram. Mandi dulu, kemudian pakai pakaian ihram, kemudian dia pakai wangi-wangian dulu, kemudian baru niat ihram, setelah itu sholat 2 rakaat. Jadi kalau sebelum ihram boleh pakai wewangian, meskipun ketika dia, karena sebelumnya misalnya kain ihramnya dikasih parfum, kemudian dia pakai dan dia niat ihram. Nah, misalnya parfumnya parfum yang bagus ya, hari kedua, hari ketiga itu masih ada wanginya, itu tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Jadi yang dilarang itu setelah ihram. Setelah ihram. Kemarin juga sudah disebutkan bahwa terkait dengan parfum ini termasuk di sini ya, termasuk apabila ya, dan ini pasti sering terjadi, orang wafat ketika haji dan umroh. Ada enggak? Ya, banyak orang ketika haji wafat, ketika umroh wafat. Bagaimana? Nabi SAW bersabda, la tukhammiru ra'sahu wa la tamassuhu tiban fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Orang yang sedang haji dan umroh apabila dia wafat ya dalam keadaan ihram, ya dalam keadaan ihram tentu saja ya, bukan sebelum haji ataupun setelah haji. Ketika sedang haji, sedang prosesi haji wafat, maka jangan ditutup kepalanya dan jangan dikasih parfum ya jenazahnya. Karena apa kata Nabi? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Karena orang yang wafat ketika haji, ketika umroh, dia itu nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat itu sambil membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, dan seterusnya. Makanya kan ya kita ingin ya semuanya meninggal husnul khotimah dalam keadaan beribadah, dalam keadaan sholat, dalam keadaan ngaji Quran. Nah, termasuk orang yang haji itu dibangkitkan oleh Allah ya dengan mengucapkan talbiyah seolah-olah dia sedang berhaji. Makanya ketika wafat tidak boleh ditutup kepalanya dan tidak boleh diparfum. Ya, tidak boleh dikasih parfum sebagaimana orang yang sedang ihram. Tetapi kemarin disebutkan ya, di sini juga disebutkan kalau seseorang misalnya sedang haji dan umroh, sedang tawaf, kemudian dia mendekat ke kiswah Ka'bah. Nah, kiswah Ka'bah itu kan setiap saat suka dikasih apa? Kasih parfum, kasih minyak wangi. Nah, kalau misalnya dia sedang berdoa di depan kiswah Ka'bah, kemudian terkena ya parfum dari kiswah itu tidak masalah ya. Karena dia tidak menyengaja untuk ke situ untuk mendapatkan parfum, bukan. Dia ke situ untuk berdoa ya, untuk berdoa. Ya, jadi tidak masalah. Di sini ada sahabat Anas bin Malik. Suatu hari Anas bin Malik itu sedang tawaf ya. Ya. Kemudian pakaiannya itu ya, pakaian ihramnya itu
terkena parfum Ka'bah, kemudian dia tidak mencucinya, ya tidak mencucinya, artinya tidak masalah. Kemudian yang kesembilan yang tidak boleh bagi orang yang sedang ihram itu lubsu thawbi masbughun bima lahu raihatun thayyibah, memakai pakaian yang dicelup ya dengan celupan yang wangi. Bahasanya apa kalau ya maksudnya pakaian misalnya pakaian dikasih warna merah, dikasih warna kuning. Ini zaman dulu ya, masbughun itu dicelup ya. Zaman dulu mungkin mewarnai kain itu dengan dicelup ya, dengan dicelup. Ini zaman dulu tentu saja. Tidak boleh memakai kain yang dicelup, tapi setelah dicelup itu baunya jadi wangi. Ya, tidak boleh. Ya. Kata Nabi SAW, la talbisu thawban massahu warasun. Janganlah kalian kalau sedang ihram itu memakai pakaian yang disentuh ataupun dikenai dengan waras. Waras itu ya wewangian. Au za'faron atau za'faron. Illa ayyakuna ghasilan, kecuali dicuci dulu. Jadi kalau misalnya contoh orang ihram, kain ihramnya itu baru banget, kemudian wangi sekali. Nah ini sebaiknya dicuci dulu ya, supaya hilang wanginya itu. Kemudian yang ke-10 ya, larangan orang yang sedang ihram itu adalah berburu as-sayd, at-ta'arrud lis-sayd. Baik berburunya itu secara langsung, atau dia nyuruh orang lain berburu, atau membantu orang lain yang sedang berburu. Ya sekali lagi tentu saja ini mah zaman dulu ya. Ya zaman sekarang juga mungkin sama ya. Kalau bapak-bapak mungkin pernah ya, zaman dulu mungkin sekarang juga masih banyak. Di Masjidil Haram itu kan banyak apa? Banyak burung merpati ya. Banyak burung merpati. Kalau di kita mah ngelihat burung merpati ngumpul diapain? Ditangkap ya, dijaring misalnya. Nah itu nggak boleh ya, nggak boleh di Masjidil Haram itu. Nah kalau zaman dulu para sahabat berburunya bukan berburu burung merpati, tapi dalam hadis itu disebutkan berburu himar, keledai, ya, berburu keledai. Nah sebenarnya bagi orang yang sedang ihram, yajuzu lil muhrim ay yasida saydal bahri. Orang yang sedang ihram itu sebenarnya boleh berburu, tapi berburunya hanya berburu buruan di laut, maksudnya memburu ikan, ya, ikan di sungai, ngusep. Iya, ya cuma tadi ya kembali kepada asal bahwa niat haji dan umroh itu adalah niat kepada Allah. Makanya larangan-larangan yang ada ini adalah untuk supaya memalingkan atau menjaga orang haji dan umroh dari berpaling dari niat utamanya. Ya, dilarang berburu, tapi kalau berburu binatang laut boleh, ya. Ya meskipun dari Mekah ke laut ya kan jauh juga, mungkin di sungai dan sebagainya. Jadi tidak boleh berburu binatang darat. Kalau binatang laut boleh. Ya, atau nyuruh orang lain berburu ya. Saya misalnya ada orang sedang haji umroh,
Sekali lagi sedang haji dan umroh ya, bukan sebelum haji atau setelah haji. Kalau sedang haji, sedang pakai pakaian ihram, jangan berburu, jangan nyuruh orang lain berburu atau membantu orang lain, misalnya ikut jagain yang akan diburu gitu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah, "Uhilla lakum shaydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah wa hurrima 'alaikum shaydul barri ma dumtum huruma." Kata Allah Subhanahu wa taala, dihalalkan bagi kalian itu buruan laut, buruan air, binatang air, dan memakannya, ya. Dan diharamkan kepada kalian buruan binatang darat selama kalian sedang ihram, madumtum huruma, madumtum huruma. Tapi bagaimana kemarin yang kita bahas tentang hal-hal yang dibolehkan, ya? Di Mekah itu meskipun kita dilarang berburu, tapi kita boleh membunuh apa? Binatang-binatang yang mengganggu, ya, misalnya nyamuk, ya, tikus, ular, kemudian anjing galak, ya, dan sebagainya. Semua binatang yang mengganggu, ya, apabila kita sedang haji dan umroh boleh dibunuh, ya, tidak masalah, ya, binatang yang mengganggu. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir yang dilarang orang yang sedang haji dan umroh, sedang ihram itu, ya, sedang ihram sekali lagi, adalah memakan hasil buruan. Memakan hasil buruan. Ya, meskipun sekarang berburu mungkin jarang, ya, di sekitar Mekah. Memakan hasil buruan, tapi maksudnya bagaimana? Yahrumu 'alal muhrim al-aklu min saydil barri alladzi sida min ajlihi aw sida bi isyaratihi aw bi i'anatihi alaihi. Jadi orang haji dan umroh haram, atau ya haram memakan hasil buruan yang binatang buruan itu sengaja diburu untuk diberikan kepada dia, ya, diberikan kepada dia, atau dia ikut, ya, berburu itu ataupun membantu orang yang sedang berburu. Tapi kalau misalnya ada orang berburu di Mekah, ya, zaman dulu, ya, atau orang menjual daging hasil buruan, ya, padahal orang yang haji dan umroh itu tidak tahu menau, dia mah hanya misalnya membeli daging, misalnya sate ataupun apa, ya, dia tidak pernah ikut campur dalam berburu itu mah boleh, ya, karena binatang itu diburu, ya, sebagaimana umumnya, bukan sengaja diburu untuk orang yang berhaji, ya, ataupun orang yang berhaji membantu berburu itu, enggak, ya. Jadi orang yang berhaji 10 dan 11, ya, yang sedang ihram dilarang berburu ataupun membantu orang yang berburu, meskipun misalnya dengan isyarat ataupun bagaimana, dan juga dilarang memakan hasil buruannya. Tapi kalau binatang itu buruan orang lain tanpa dia sama sekali tidak ada ikut campur, itu dibolehkan. Dibolehkan memakannya. Nah, terakhir, ya, bagaimana hukumnya orang yang melanggar hal-hal yang dilarang ketika ihram? Misalnya dia misalnya memotong kuku, memotong rambut, ataupun
misalnya memakai pakaian yang dijahit. Misalnya orang pakai pakaian yang dijahit karena misalnya sangat dingin misalnya ya, ada orang yang tidak kuat dengan dingin misalnya di Mekah, kemudian dia pakai pakaian yang dijahit, bukan pakai pakaian ihram laki-laki. Nah, kalau karena uzur tadi ya, maka itu dibolehkan, tapi dia harus bayar fidyah. Ya. Man kana lahu uzrun, barang siapa yang uzur dan dia perlu untuk melanggar larangan ihram itu, ya, misalnya dia perlu darurat memotong rambutnya atau memakai pakaian yang dijahit karena sangat panas atau sangat dingin, ya, dan sebagainya. Nah, maka dia harus bayar fidyah, kecuali perbuatan yang bisa membatalkan haji dan umroh. Itu apa? Tadi ya, hubungan suami istri itu mah udah batal aja itu hajinya. Kalau batal haji tahun itu, maka dia wajib mengqadha hajinya tahun depan ya. Kalau nunggunya 30 tahun dia harus nunggu 30 tahun lagi ya, baru bisa haji lagi ya. Kecuali kalau dia bisa ya tinggal di situ ya. Nah, barang siapa yang tadi selain ya hubungan suami istri ya, misalnya memotong kuku, memotong rambut, pakai pakaian yang dijahit atau memakai sepatu yang menutupi mata kaki karena uzur ya, dia terpaksa karena uzur, maka dia harus bayar fidyah, yaitu memotong seekor kambing, atau dia memberi makan 6 orang miskin ya, 6 orang miskin, atau dia berpuasa 3 hari ya, berpuasa 3 hari, salah satunya saja. Baik, itu saja ya sampai di sini tentang larangan-larangan ihram ya. Sebelum ditutup, ada pertanyaan yang barangkali bisa didiskusikan. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan seseorang sedang melakukan ihram. Kalau meninggal, kalau itu tidak boleh ditutup. Iya. Yang saya tanyakan, apakah syarat-syarat pengurusan jenazah itu berlaku seperti memandikan, lalu menyalatkan, itu berlaku? Ya, berlaku ya. Jadi orang yang meninggal, jadi intinya orang yang meninggal selain orang yang mati syahid ya di medan perang, dia diperlakukan sama, dimandikan, dikafani, disolatkan, ya, dimakamkan. Tapi kalau orang syahid di medan perang, berjuang di jalan Allah, dia terbunuh, gugur, maka dia tidak dikafani, tidak disolatkan, tidak dimandikan, tapi dia langsung dikuburkan dengan pakaian yang dia pakai saat itu meskipun berlumuran darah. Karena nanti dalam hadis disebutkan bahwa orang yang syahid itu ketika dibangkitkan di yaumil qiyamah, dia akan bangga dengan darah yang mengucur di tubuhnya. Jadi dia, ya wallahu alam ya, apakah orang syahid itu akan dimakan tanah atau tidak, tetapi hadisnya menyebutkan orang yang syahid di medan perang itu akan dibangkitkan dan dia sehat, cuma darah dan luka itu masih terlihat dan dia bangga bahwa itu menjadi saksi di hadapan Allah. Jadi kalau orang haji mah biasa aja diurus ya, pemulasaraannya biasa. Kain ihramnya ya diganti. Ya ditutup dengan kain kafan. Cukup barangkali Pak Cecep ada apa?
Iya. Ya, sekarang mah ya muncul barang apa aja muncul ya, hal-hal yang tidak benar ya. Ya orang kalau misalnya dia sedang tawaf di Ka'bah atau sa'i antara Safa dan Marwah, yang seharusnya ya dia perbanyak adalah zikir atau membaca Al-Qur'an. Zikir atau membaca Al-Qur'an. Kalau dia melakukan misalnya hal-hal lain, misalnya contoh ya bernyanyi dan sebagainya, ya Allah alam ya, yang jelas itu tidak dilarang yang demikian ya, itu bukan bacaan zikir, bukan bacaan Al-Qur'an. Cuma apakah itu membatalkan? Ya insya Allah tidak membatalkan, cuma ya perbuatan bid'ah, itu perbuatan yang tidak dicontohkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.